Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Ekonomi Nusantara. Selamat tahun baru 2025. Di awal tahun yang baru ini, kami dengan bangga memperkenalkan segmen terbaru kami, Ekonomi Nusantara. Di segmen ini, kami akan membahas perkembangan ekonomi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, dari masa lalu hingga masa kini. Tahukah kalian, sejarah ekonomi Nusantara sudah dimulai sejak zaman kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit, yang pernah menjadi pusat perdagangan internasional. Komoditas seperti rempah-rempah, kain tenun, dan hasil bumi Nusantara menjadi daya tarik dunia pada masa itu. Kini, Indonesia melanjutkan jejak sejarah tersebut dengan menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Asia Tenggara. Kita akan menggali lebih dalam bagaimana ekonomi berkembang di setiap daerah, mengenali potensi unik setiap wilayah, dan memahami peluang serta tantangan yang ada. Mari bersama-sama memperkaya pengetahuan kita, berdiskusi, dan mengeksplorasi potensi ekonomi Indonesia yang luar biasa. Jangan lupa sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Ayo mulai perjalanan kita untuk memahami ekonomi Nusantara lebih dalam. Selamat menikmati. Aceh, sebuah provinsi di ujung barat Nusantara, memiliki peran yang begitu penting dalam sejarah bangsa kita. Sebagai tempat pertama kali Islam disebarkan di wilayah ini, Aceh sering disebut sebagai pintu penyebaran Islam. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan besar seperti Perlak, Samudra Pasai, dan Aceh Darussalam, yang menjadi pusat dakwah Islam dan simbol kemajuan peradaban pada masanya. Tak hanya menjadi pusat spiritual, Aceh juga dikenal sebagai wilayah yang memiliki tradisi ilmu pengetahuan yang kuat. Pemikiran para cendekiawan dari masa itu menjadi landasan kemajuan ilmu yang terus berkembang hingga kini. Selain itu, kebijakan para raja Aceh, terutama pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, menjadi cikal bakal sistem ekonomi yang membanggakan. Pada era kepemimpinannya, Sultan Iskandar Muda berhasil melindungi Aceh dari cengkraman penjajah dengan strategi yang cerdas. Ia menaikkan harga barang tertentu dan mengawasi aktivitas pasar untuk mengurangi daya tarik penjajah terhadap wilayah ini. Tidak hanya itu, sistem ekonomi Aceh pun berkembang pesat, dengan perdagangan yang terhubung dari pedesaan hingga perkotaan, mencerminkan kemakmuran dan kemandirian ekonomi kerajaan. Melalui video ini, kita akan menjelajahi bagaimana sistem ekonomi Kerajaan Aceh Darussalam pada masa Sultan Iskandar Muda menjadi salah satu tonggak kebesaran Aceh. Mari kita gali lebih dalam warisan berharga dari Tanah Rencong yang penuh sejarah ini. Sejarah mencatat bahwa Islam lebih dahulu hadir di kawasan Melayu Nusantara, dengan Aceh sebagai pintu gerbang penyebaran agama ini. Aceh menjadi wilayah pertama di Nusantara yang menerima ajaran Islam sebelum akhirnya meluas ke berbagai kota besar lainnya. Namun, mengenai siapa yang pertama kali membawa Islam ke Nusantara, terdapat berbagai pandangan yang menarik untuk disimak. Sebagian teori menyatakan bahwa Islam diperkenalkan melalui para pedagang Cina dan Gujarat yang datang ke wilayah ini untuk berdagang. Sementara itu, teori lain menyoroti peran bangsa Arab dalam menyebarkan ajaran Islam. Masing-masing pandangan ini memiliki bukti sejarah yang kuat, sehingga memberikan gambaran beragam tentang bagaimana Islam masuk dan berkembang di Nusantara. Meski demikian, semua teori tersebut sepakat bahwa Aceh adalah tempat pertama yang menerima Islam sebelum menyebar ke wilayah lain seperti Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan. Sejarah mencatat bahwa kota-kota utama di Aceh memiliki peran signifikan dalam mendukung perkembangan dan penyebaran agama Islam. Salah satunya adalah kota Fansur, yang dikenal sebagai pusat penghasil kapur barus, bahan yang sangat bernilai tinggi dan bahkan digunakan untuk mumifikasi raja-raja Mesir kuno. Selain itu, kota Lamiri menjadi tempat masyarakat lokal pertama kali melakukan konversi ke agama Islam, yang kemudian disusul oleh masyarakat Haru dan Perlak. Proses Islamisasi ini melahirkan Kerajaan Perlak, kerajaan Islam pertama di Sumatera. Dari sinilah Islam mulai berkembang pesat, diikuti dengan berdirinya kerajaan-kerajaan lain, termasuk Kerajaan Aceh Darussalam, yang kelak menjadi pusat kejayaan Islam di Nusantara. Kerajaan Aceh Darussalam memiliki visi yang besar untuk memperkuat perkembangan Islam di Nusantara. Letaknya yang strategis di tepi kawasan perairan memberikan keuntungan besar bagi kerajaan ini dalam membangun kekuatan maritim. Melalui jalur perdagangan yang luas dan strategis, penyebaran Islam berlangsung dengan sangat cepat.
Oleh karena itu, Aceh dijuluki sebagai pintu penyebaran agama Islam di Nusantara, sekaligus menjadi salah satu pusat peradaban dunia Islam di bagian timur. Dalam aspek sosial dan ekonomi, masyarakat Aceh dikenal sebagai penduduk yang ulet dan giat dalam bekerja. Mayoritas dari mereka menggantungkan hidup pada pertanian, seperti menanam padi, lada, kelapa, pinang, serta buah-buahan. Pada periode antara 1500 hingga 1800 Masehi, aktivitas perdagangan menjadi mata pencaharian utama masyarakat Aceh. Sementara sebagian lainnya bekerja sebagai tukang emas, pembuat kapal, serta berbagai profesi lain yang mendukung perekonomian kerajaan. Puncak kejayaan ekonomi Kerajaan Aceh Darussalam terjadi pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda menerapkan kebijakan strategis seperti penetapan harga dan pengawasan ketat terhadap aktivitas perdagangan, khususnya yang melibatkan pedagang asing. Kebijakan ini memberikan proteksi ekonomi yang kuat, menciptakan stabilitas perdagangan, dan menjadikan kerajaan ini sebagai kekuatan ekonomi yang tangguh. Strategi ini juga membuat penjajah enggan menyerang Aceh, karena tidak adanya keuntungan yang dapat mereka peroleh. Pada episode kali ini, kita akan mengkaji lebih dalam sistem ekonomi Kerajaan Aceh Darussalam, khususnya pada masa kejayaan Sultan Iskandar Muda. Kita akan membahas kebijakan ekonomi yang diterapkan, dampaknya terhadap perdagangan, serta bagaimana sistem tersebut memengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat Aceh. Diharapkan, pembahasan ini dapat menjadi referensi berharga untuk menambah wawasan, sekaligus memberikan inspirasi dari kejayaan masa lalu Aceh, yang dapat kita pelajari dan aplikasikan di masa kini. Mari kita telusuri lebih dalam jejak sejarah ini dan memahami bagaimana Aceh membangun kejayaannya sebagai pintu gerbang Islam di Nusantara. Kerajaan Aceh Darussalam, salah satu kerajaan Islam terbesar yang pernah berdiri di Pulau Sumatera, pertama kali dipimpin oleh Sultan Ali Muqayyad Shah pada akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16. Perjalanan panjang kerajaan ini dipenuhi dinamika politik dan perjuangan menghadapi ancaman internal maupun eksternal. Sebelum masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, kerajaan ini berada di bawah kepemimpinan Sultan Ali Riayat Shah pada awal abad ke-17. Namun, masa pemerintahan Sultan Ali Riayat Shah yang berlangsung dari tahun 1604 hingga 1607 Masehi menghadapi tantangan besar. Selain krisis internal, kehadiran kolonial Inggris dan Belanda mulai mengancam stabilitas kerajaan. Situasi ini membuat banyak pihak menganggap Sultan Ali Riayat Shah kurang mampu mempertahankan kerajaan Aceh dari kehancuran dan ancaman penjajahan. Di tengah kondisi tersebut, muncul sosok yang kelak menjadi salah satu pemimpin besar Aceh, Iskandar Muda. Dijuluki sebagai perkasa alam, Iskandar Muda dikenal sebagai pemimpin pasukan Aceh yang cakap dan disegani. Namun, kehadirannya memicu kecemburuan dan amarah Sultan Ali Riayat Shah, yang melihatnya sebagai ancaman. Konflik antara keduanya semakin memanas, hingga Sultan Ali Riayat Shah memutuskan untuk menyingkirkan Iskandar Muda. Dalam upaya mempertahankan posisinya, Iskandar Muda menjalin aliansi dengan Sultan Husin di Pedir. Namun, serangan Sultan Ali Riayat Shah berhasil menggempur kerajaan Pedir, dan Iskandar Muda akhirnya dipenjara. Saat Iskandar Muda dipenjara, ancaman eksternal dari bangsa Portugis semakin memperburuk kondisi kerajaan Aceh. Sultan Ali Riayat Shah tidak mampu menahan serangan mereka, yang semakin melemahkan kedudukan kerajaan. Dalam situasi genting ini, Iskandar Muda menawarkan dirinya untuk membantu mempertahankan Aceh. Ia memohon pembebasan dari penjara dengan janji untuk mengalahkan bangsa Portugis. Keputusan Sultan Ali Riayat Shah untuk membebaskan Iskandar Muda terbukti tepat. Dengan kecerdasan dan keberaniannya, Iskandar Muda berhasil mengalahkan Portugis menggunakan strategi yang melibatkan anak-anak muda Aceh. Strategi ini tidak hanya memenangkan pertempuran, tetapi juga menanamkan semangat juang di kalangan masyarakat Aceh. Kemenangan ini membuat Belanda dan Inggris gentar untuk menyerang Aceh, karena mereka menyadari kekuatan dan kecerdasan Iskandar Muda. Peran besar Iskandar Muda dalam menyelamatkan kerajaan Aceh dari kehancuran mendapatkan pengakuan dari para tokoh adat dan menteri kesultanan. Setelah wafatnya Sultan Ali Riayat Shah pada tahun 1607 Masehi, Iskandar Muda dinobatkan sebagai pemimpin baru dengan gelar Sultan Iskandar Muda Johan Pahlawan Meukuta Alam. Gelar ini mencerminkan penghormatan atas jasanya yang luar biasa dalam mempertahankan kejayaan Aceh. Sejarah mencatat bahwa Aceh merupakan pintu gerbang awal penyebaran Islam di Nusantara.
Kedekatan wilayah Aceh dengan Selat Malaka menjadikannya jalur strategis yang sering digunakan oleh para pedagang dari India dan wilayah lain. Dalam abad ke-16 dan ke-17 Masehi, Aceh memainkan peran besar di Pulau Sumatera, terutama di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda, pemimpin ke-12 Kerajaan Aceh Darussalam, memerintah selama 31 tahun, yakni dari tahun 1606 hingga 1637. Masa pemerintahannya dikenal sebagai periode keemasan Aceh. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kerajaan Aceh mencapai luas yang mengesankan, meliputi jalur perdagangan strategis dari Sumatera hingga Indrapura. Selain perluasan wilayah, Sultan Iskandar Muda memberikan perhatian besar pada perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satu wujud nyata dari fokus ini adalah pembangunan masjid sebagai pusat pendidikan berbasis Islam. Para ulama diberi posisi istimewa di kerajaan, menjadikan Aceh sebagai pusat ilmu pengetahuan yang berpengaruh di Asia Tenggara. Kemajuan Aceh di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda mencakup berbagai bidang. Dalam bidang hukum, Sultan menerapkan hukum Islam secara ketat, sejalan dengan konstitusi kerajaan yang dikenal sebagai Kanun Mewkuta Alam, yang bersumber langsung dari Al-Quran dan Hadis. Salah satu contoh penerapan hukum ini adalah pemberlakuan hukuman rajam kepada putra Sultan, Murah Pupok, karena terbukti melakukan zina dengan istri seorang perwira kerajaan. Ketegasan ini menunjukkan bagaimana Sultan Iskandar Muda menempatkan hukum di atas kepentingan pribadi demi menegakkan keadilan dan prinsip Islam. Dari segi politik, Sultan Iskandar Muda berhasil menyatukan banyak negeri sepanjang pesisir barat dan timur Sumatera, termasuk Kedah, Perak, Johor, dan Pahang. Penyatuan ini tidak hanya memperluas kekuasaan Aceh, tetapi juga membawa dampak besar dalam perkembangan bahasa dan budaya Melayu Aceh. Bahasa Melayu, yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari di wilayah kekuasaan Aceh, berkembang menjadi lingua franca atau bahasa pergaulan di Nusantara. Dengan sendirinya, bahasa ini pun ditetapkan sebagai bahasa resmi Kerajaan Aceh Darussalam. Keberhasilan Sultan Iskandar Muda tidak hanya terbatas pada hukum dan politik, tetapi juga mencakup perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan budaya. Kemajuan ini mengukuhkan posisi Aceh sebagai salah satu kerajaan terkemuka di kawasan Asia Tenggara, dengan pengaruh besar yang meluas hingga lintas wilayah. Kerajaan Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaan sebagai salah satu kekuatan Islam besar pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Keberhasilannya ini tidak lepas dari kebijakan-kebijakan strategis yang beliau terapkan selama memimpin kerajaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dilandasi oleh 4 bentuk diplomasi, yaitu diplomasi kancil untuk dunia internasional, diplomasi melalui perkawinan antar negara, diplomasi kekuatan dengan senjata, dan diplomasi ekonomi. Strategi ini ditujukan untuk memperkuat pengaruh politik dan memperluas jaringan kerajaan Aceh di tingkat global. Dalam bidang ekonomi, Sultan Iskandar Muda mengambil langkah tegas dengan menerapkan kebijakan kenaikan harga jual hasil perkebunan dan pertanian, membangun Bandar Agung, serta memperketat pengawasan terhadap orang asing. Kebijakan ini berhasil menciptakan perlindungan ekonomi yang kuat bagi Aceh. Kolonial pun enggan menyerang Aceh dan memilih mengalihkan serangannya ke wilayah lain seperti Jawa dan Maluku. Dampaknya, satu persatu bangsa asing, termasuk Belanda, Portugis, dan Inggris, meninggalkan wilayah Aceh. Selain kebijakan ekonomi, Sultan Iskandar Muda juga memperkuat sektor pertahanan dengan membentuk angkatan bersenjata yang tangguh untuk melindungi kerajaan dari serangan penjajah. Salah satu alat perang utama yang digunakan adalah Meriam, hasil kerjasama dengan Turki Utsmani. Selain itu, Sultan juga menginisiasi ekspedisi militer untuk menjaga kota Aceh dan memastikan tidak ada pihak asing yang mencampuri urusan kerajaan. Langkah strategis lainnya adalah menaklukkan pelabuhan-pelabuhan penting guna melemahkan kekuatan penjajah dan mengamankan jalur perdagangan. Sultan Iskandar Muda juga menerapkan kebijakan pengharaman riba di seluruh wilayah kekuasaannya, yang semakin memperkuat identitas Islam di Aceh. Tidak hanya itu, Sultan Iskandar Muda mengadakan sidang besar untuk merumuskan program kerja kerajaan. Sidang ini melibatkan pejabat kesultanan, ulama, dan masyarakat Aceh, serta berlangsung di Masjid Baitur Rahman. Salah satu hasil penting dari sidang ini adalah disepakatinya undang-undang bernama Adat Mewkuta Alam yang menjadi pedoman bersama dalam pengelolaan kerajaan dan pembagian tugas di berbagai lini pemerintahan.
Kebijakan-kebijakan ini mencerminkan kepemimpinan Sultan Iskandar Muda yang sistematis dan terencana dengan matang. Berkat kebijakannya, Aceh tidak hanya menjadi pusat kekuatan politik dan ekonomi, tetapi juga menjadi simbol peradaban Islam yang berpengaruh besar di Nusantara dan dunia. Sistem ekonomi Kerajaan Aceh Darussalam pada masa Sultan Iskandar Muda. Sejarah mencatat bahwa perekonomian Kerajaan Aceh Darussalam pada tahun 1500 hingga 1800 Masehi sangat didukung oleh masyarakatnya yang mayoritas berdagang dan bercocok tanam. Sultan Iskandar Muda terus berupaya memperluas kekuasaannya hingga mencapai wilayah Semenanjung Malaka. Pada masa pemerintahannya, Aceh berhasil menjadi kerajaan yang besar dan mandiri dalam perekonomiannya melalui sektor perdagangan. Komoditas utama yang dihasilkan kerajaan Aceh meliputi beras, daging, ikan, buah-buahan, dan binatang ternak. Namun komoditas utama yang menjadi daya tarik perdagangan Aceh meliputi lada, timah, emas, sutra, minyak, kapur barus, kemenyan, pinang, dan gajah. Kemajuan ekonomi ini juga ditopang oleh aktivitas perdagangan yang berkembang pesat, baik di wilayah pedesaan maupun di kota-kota pelabuhan. Keuntungan perdagangan di Aceh diperoleh melalui sistem monopoli yang dilakukan oleh raja terhadap barang-barang dari daerah kekuasaannya. Produksi barang dagangan ditunjang oleh penerimaan pajak yang diserahkan oleh kepala-kepala lokal kepada raja, serta kepemilikan kebun lada yang dikelola atas nama raja dan berlokasi di wilayah pedalaman. Salah satu komoditas yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Aceh adalah lada. Sultan Iskandar Muda berupaya meningkatkan pendapatan kerajaan melalui sektor perdagangan lada dengan menerapkan kebijakan monopoli. Komoditas lada atas perintah Sultan dibawa ke Banda Aceh dan dijual dengan harga yang cukup tinggi. Salah satu ucapan beliau yang terkenal adalah, "Barang siapa yang berkeinginan atas lada, maka ia harus membeli dan makan dari tanganku." Selain kebijakan monopoli, Sultan Iskandar Muda juga menerapkan pembayaran bea cukai kepada daerah-daerah yang ditaklukkannya, khususnya atas kapal-kapal yang berlabuh di Aceh. Besarnya bea cukai yang dikenakan adalah 7% dari nilai barang dagangan. Kebijakan ini memberikan tambahan pemasukan yang signifikan bagi kerajaan, sehingga memperkuat posisi ekonomi Aceh di kawasan Nusantara. Dalam upaya memperluas wilayah perdagangan, Kerajaan Aceh juga menjalin kerjasama dengan berbagai kerajaan lokal di Nusantara dan negara-negara asing seperti Eropa, India, dan Inggris. Ekspor utama Aceh dalam kerjasama ini adalah lada. Bukti nyata hubungan baik antara Kerajaan Aceh dengan negara lain dapat dilihat dari berbagai pernyataan dan simbol penghormatan. Kesultanan Turki Utsmani misalnya menunjukkan hubungan persahabatan erat dengan Aceh. Raja Prancis mengirimkan pedang berhias emas dan permata sebagai bentuk penghargaan kepada Sultan. Selain itu, Sultan Iskandar Muda juga dikenal dengan sebutan Le Roi Lolei, yang berarti Raja yang Utama. Tidak hanya itu, Kaisar Tiongkok bahkan memberikan sebuah lukisan khusus yang dibubuhi tanda tangan dengan tulisan Sai Aceh, yang berarti Singa Aceh. Dengan berbagai kebijakan yang diterapkan oleh Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh Darussalam berhasil menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang besar dan mandiri. Keberhasilan ini menempatkan Aceh sebagai pusat perdagangan di Nusantara, sekaligus menjadikannya kekuatan yang disegani di tingkat internasional. Sejarah mencatat bahwa pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, masyarakat sudah paham dan sadar akan pengamalan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa ini, Kerajaan Aceh berkembang pesat di berbagai bidang, terutama dalam bidang ekonomi. Kemajuan ekonomi tersebut didukung oleh besarnya wilayah kekuasaan Kerajaan Aceh. Untuk memperkuat perdagangan lada, Sultan Iskandar Muda menerapkan kebijakan ketat di sektor ekonomi, di antaranya dengan memonopoli harga pasar terhadap komoditas pertanian dan perkebunan, meningkatkan pengawasan terhadap orang asing, serta menerapkan bea cukai sebesar 7% dari harga yang telah ditentukan kepada kapal-kapal yang berlabuh di Aceh untuk tujuan perdagangan. Dengan penerapan kebijakan tersebut, penjajah menjadi enggan menyerang Aceh dan mengalihkan serangan mereka ke wilayah Jawa dan Maluku. Sultan Iskandar Muda berhasil menjadikan kerajaan Aceh berjaya dalam bidang perdagangan. Untuk lebih meningkatkan perekonomian kerajaan, beliau juga menjalin kerjasama dengan beberapa kerajaan lokal hingga mancanegara melalui kegiatan ekspor dan impor. Semua ini menunjukkan bagaimana kebijakan yang visioner dan tegas dari Sultan Iskandar Muda mampu membawa kerajaan Aceh Darussalam ke puncak kejayaan yang gemilang.
Demikianlah cerita tentang kejayaan Kesultanan Aceh di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Beliau tidak hanya dikenal sebagai pemimpin yang tangguh, tetapi juga sebagai tokoh visioner yang membawa Aceh menjadi salah satu kerajaan besar di Nusantara. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan, terutama di sektor ekonomi dan perdagangan, berhasil memperkuat posisi Aceh di mata dunia. Sejarah ini mengingatkan kita akan pentingnya pemimpin yang bijaksana dan kebijakan yang berpihak pada kemajuan bersama. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendukung kami menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.